Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Kali ini, Sobat akan membahas sebuah film survival kesukaan kalian yang berjudul Blue Lagoon The Awakening yang dirilis pada tahun 2012. Yang mana film ini menceritakan tentang dua orang remaja yang terdampar di pulau terpencil yang sangat indah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita bermula dengan memperlihatkan pelajar cantik serta berprestasi bernama Emma, yang mana si Emma ini sangat ramah dan bersahabat sehingga para murid di sekolahnya sangat menyayanginya. Kemudian di sini kita diperkenalkan dengan teman sekelas Emma bernama Dean. Dean ini merupakan pria pemalas dan aneh, di mana hal tersebut membuat teman sekelasnya tidak begitu menyukai Dean. Suatu hari, sekolah mereka mengadakan tur di musim semi, yang mana mereka mengunjungi sebuah kota kecil di tepi pantai. Di mana pada malam harinya, Emma bersama teman-temannya menghadiri sebuah party yang diadakan di atas kapal, dan terlihat di sana Dean juga menghadiri party tersebut. Di tengah kegembiraan, polisi datang melakukan pengecekan. Di tengah kekacauan itu, Emma tak sengaja terjatuh dari kapal. Dean yang melihat itu pun langsung menyelamatkannya. Setelah mereka naik ke perahu karet, Emma meminta untuk segera dibawa ke kapal. Namun, Dean memilih menunggu polisi pergi karena dirinya sedang dalam pengaruh narkoba. Ternyata polisi memerintahkan kapal tersebut untuk segera merapat ke pelabuhan. Dean dan Emma hanya bisa memperhatikan kapal tersebut menjauh. Tanpa diduga, hujan mulai turun disertai badai. Keesokan harinya, saat terbangun, mereka menemukan ternyata kini mereka berada jauh di tengah lautan. Lalu, saat itu Dean pun mengecek ponselnya, namun sayangnya ponsel itu rusak akibat terkena air. Sedangkan ponsel Emma tidak menemukan sinyal sama sekali. Menerima kenyataan itu, mereka pun pasrah dan berharap ada kapal yang lewat ke laut tersebut untuk dimintai bantuan. Sementara itu, perahu yang ditumpangi mereka terus melaju terbawa arus. Dalam keadaan putus asa, di sana Emma melihat sebuah pulau yang tak jauh dari mereka. Melihat itu, lantas mereka pun mendayung mengarahkan perahunya ke pulau tersebut. Sesampainya di pulau itu, Dean pun langsung mengambil pistol suar dari perahu tersebut. Kemudian mereka yang mengira pulau ini berpenghuni berjalan masuk ke dalam hutan, berharap di suatu tempat terdapat pemukiman. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah air terjun yang sangat indah. Melihat itu, Dean pun mengajak Emma mandi bareng karena ditakutkannya mereka tidak bisa ke sini lagi. Namun Emma yang ingin segera menemukan pemukiman menolaknya. Hingga akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan mengelilingi pulau tersebut, akhirnya mereka pun menyadari bahwa ternyata pulau ini tak berpenghuni dan sangat jauh kemana-mana. Menerima kenyataan itu, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke perahu untuk meninggalkan pulau tersebut. Akan tetapi sialnya, sesampainya di pantai tempat mereka mendaratkan perahu tersebut tidak ada, hanyut terbawa ombak. Dan akhirnya harapan mereka untuk pergi dari pulau ini pupus sudah. Yang mana kini mereka berdua harus menerima kenyataan bahwa mereka telah terdampar. Kembali ke hotel, yang mana saat dilakukan pengecekan absen, para guru mulai menyadari bahwa ada dua orang murid yang menghilang, yaitu Emma dan Dean. Guru pun langsung melaporkan hal tersebut kepada polisi, dan mereka juga menginformasikan kepada kedua orang tua Emma dan ayah dari Dean. No, Mrs. Robinson. Don't condescend to me. Don't you dare condescend. She never came home last night, and I didn't. Ketiga orang tua tersebut langsung pergi ke bandara untuk mendatangi kota di mana tur musim semi diadakan. Kembali ke pulau, hari mulai semakin gelap. Beruntungnya, Emma membawa makanan dari pesta di kapal. Lalu, Emma pun membagi makanan itu untuk mengganjal perut mereka.
Pada malam harinya, mereka memilih beristirahat dan menunggu di pagi hari untuk memikirkan rencana lain. Keesokan harinya, karena belum ada tanda-tanda pertolongan untuk mereka, akhirnya Emma dan Dean memutuskan untuk membuat tempat berlindung untuk tidur mereka. They're not gonna give up. Keep the pressure on it. Beberapa hari kemudian, pertolongan pun belum juga datang, dan kini mereka mulai terbiasa hidup di pulau tersebut dan memakan makanan yang tersedia di sana. Dalam menjalani hidup mereka di pulau, Emma tidak pernah putus asa, yang mana dirinya selalu membuat tanda permintaan tolong, karena Emma sangat yakin bahwa kedua orang tuanya itu pasti sangat khawatir dan mereka akan selalu mencarinya. Sementara itu, Dean berpikir sebaliknya, yang mana dirinya sangat pesimis karena hubungan dengan ayahnya tidak baik. Dean juga tidak punya teman baik, sehingga tidak ada yang akan memperdulikannya. Namun, Dean tidak akan menyangka bahwa di tempat lain ayahnya sangat khawatir dan selalu mencarinya. Polisi sudah mencari ke setiap tempat, namun mereka pun belum menemukan tanda-tanda dari kedua remaja itu. Ayah Dean bahkan menyewa sebuah helikopter untuk mencari keberadaan putranya. Setelah sebulan berlalu, polisi akhirnya menyerah. Namun orang tua Emma masih belum menyerah dan mereka masih yakin bahwa putrinya masih hidup. Setelah bersama dalam waktu yang cukup lama, Emma mulai berpikir bahwa Dean adalah pria yang aneh dan dirinya juga mulai tertarik kepada Dean. Di mana sore itu, mereka menemukan sebuah tengkorak di pulau tersebut. Emma sangat takut dan khawatir bahwa dirinya akan bernasib sama dengan orang yang malang itu. Lantas Dean pun menenangkannya. Kemudian, mereka yang sudah saling menyukai pun langsung melakukan gosok-menggosok sampai puas. Keesokan paginya, saat bangun, Emma tidak menemukan Dean ada di sana. Dan setelah dicari, ternyata Dean sedang menggali lubang untuk menguburkan tengkorak tersebut. Setelah itu, Dean bercerita tentang almarhumah ibunya. Saat pulang dari acara pertandingan sepak bola, Dean sangat iseng kepada ibunya, sehingga membuat mobil mereka tabrakan. Setelah sadar, Dean mendengar berita bahwa ibunya telah meninggal. Karena merasa bersalah, Dean tidak hadir di pemakaman ibunya, dan hal tersebutlah yang menjadi penyesalan seumur hidup bagi Dean. Dan sesudah kejadian itu, Dean berubah menjadi pendiam. Hari-hari terus berlalu, dan kini keduanya semakin menjadi dekat. Dan mereka pun tanpa bosan terus bercocok tanam setiap hari untuk melupakan kesialan yang mereka alami. Suatu hari, ketika sedang mencari makanan, tiba-tiba Dean mendengar suara pesawat. Lantas dirinya pun buru-buru mencari pistol suar. Namun sayangnya, pistol suar itu tidak ada dan entah kemana. Dan akhirnya, Dean pun hanya bisa menyaksikan pesawat itu terbang menjauh. Dan mereka berdua sangat kecewa dengan kenyataan tersebut. Keesokan harinya, saat mereka tengah duduk santai, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh. Lantas Dean yang penasaran pun pergi mengecek suara itu, dan ternyata itu adalah seekor macan kumbang. Lalu Dean pun memancing macan itu kemudian membunuhnya, karena jika tidak dibunuh, ditakutkannya hewan itu menyerang mereka ketika mereka sedang tidur. Sementara itu, setelah 3 bulan melakukan pencarian dan tidak membuahkan hasil, akhirnya orang tua Emma pun menyerah dan mereka berpikir bahwa Emma dan Dean telah meninggal dimakan hiu. Suatu ketika, saat mereka hendak melakukan senggama, tiba-tiba barang-barang mereka dilempar dari atas dan akhirnya mereka menemukan pistol suar mereka yang ternyata dicuri oleh seekor monyet. 100 hari kemudian, ketika mereka sedang mencari ikan, di sana mereka mendengar suara helikopter melintas. Kemudian, Emma pun langsung menembakkan pistol suar itu ke udara, sehingga orang yang ada di helikopter itu melihat keberadaan mereka. Dan setelah sekian lama terdampar, akhirnya kedua pasangan itu berhasil diselamatkan. Saat mereka tiba di bandara, para wartawan langsung mengerumuni mereka. Semua orang penasaran dengan cara mereka bertahan hidup. Sesudah mereka kembali ke kehidupan normal, Emma mulai menghindari Dean tanpa alasan yang jelas, dan hal tersebut membuat Dean merasa sedih.
And I just wanted to say I'm sorry for not being there at your funeral. Karena Emma menjauh, kini Dean pun menjadi tidak tertarik menghadiri pesta perpisahan sekolah. Namun ayahnya memaksa Dean untuk datang. Sehingga Dean pun pergi menggunakan jas ayahnya dan dirinya berdiri di luar menunggu Emma. Melihat itu, Emma benar-benar jatuh cinta kepada Dean dan langsung menghampirinya. Ending yang sangat menggairahkan. Jika suka alur ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga sobat. Film menarik apa yang akan kita bahas selanjutnya? Bye, bye, bye.